ada sosok perempuan sedang minta tolong dan kondisi badannya itu atau posisi badannya itu terjepit sama pintu mobil bagian belakang. Jadi tangannya itu sambil melambai-lambai ke arah Pak Andi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk kisah misteri kali ini, gua akan menceritakan suatu kisah yang pernah dialami sama dua orang. Sebut saja namanya Pak Budi dan Pak Andi. Pak Budi ini berprofesi sebagai seorang penjaga malam di salah satu kantor kejaksaan yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan Pak Andi berprofesi sebagai salah satu anggota kepolisian yang ada di Jawa Tengah juga. Kejadian yang mereka alami itu kurang lebih ya sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu ada kejadian kecelakaan. Jadi ada mobil yang menabrak pohon. Dan kondisi mobilnya itu ringsek bagian depan. Korbannya itu satu keluarga, ada bapak, ibu, dan anak perempuan. Nah, biasa kan kalau ada kejadian kecelakaan itu, pihak kepolisian setempat itu langsung mengevakuasi di tempat kejadian. Nah, setelah ditelusuri, korbannya itu masih warga sekitar, ya kurang lebih jarak rumah si korban itu sama tempat kejadian kecelakaan itu kurang lebih ya sekitar 5 km. Jadi mereka itu berniat pergi ke Jawa Timur untuk mengunjungi keluarga yang ada di sana. Tapi naas, waktu itu jam 10 pagi mereka mengalami kecelakaan. Nah, setelah proses evakuasi itu selesai, kemudian mobil yang bekas kecelakaan itu dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti. Nah, malam harinya Pak Andi ini mendapat jadwal piket, dan Pak Andi itu kurang lebih sekitar jam 11 malam ya. Jam 11 malam itu Pak Andi mendengar suara tangisan minta tolong yang suaranya itu terdengar dari arah mobil bekas kecelakaan itu. Nah, Pak Andi ini ya setengah takut setengah berani ya. Jadi memang malam itu menurut Pak Andi beda sama malam-malam sebelumnya ketika dia piket. Nah, setelah mendengar suara tangisan itu, Pak Andi langsung mendekati mobil bekas kecelakaan itu. Kurang lebih jarak mobil sama Pak Andi itu ya kurang lebih 10 meter. Pak Andi diem di situ dan mengamati mobil bekas kecelakaan itu. Di situ terlihat di dalam mobil itu ada sosok perempuan sedang minta tolong, dan kondisi badannya itu atau posisi badannya itu terjepit sama pintu mobil bagian belakang. Jadi tangannya itu sambil melambai-lambai ke arah Pak Andi ini sambil minta tolong. Nah, karena memang Pak Andi ini juga takut ya melihat seperti itu, Pak Andi ini terus mengamati dari jarak 10 meter itu. Nah, kemudian setelah diperhatikan kurang lebih sekitar 1 menit,
sosok itu tiba-tiba menghilang. Nah, Pak Andi ini semakin penasaran. Setelah itu Pak Andi mendekati mobil itu dan melihat kondisi di dalam mobil itu ada orang apa enggak sih, kan kayak gitu. Terus memang setelah dicek memang nggak ada apa-apa, mobil itu baik-baik aja gitu kan. Setelah itu Pak Andi masuk ke ruangannya lagi. Nah, kurang lebih sekitar jam 12 malam waktu Pak Andi ini bikin kopi ya. Di situ terdengar lagi suara tangisan yang minta tolong, seperti suara yang didengar Pak Andi sebelumnya. Nah, setelah Pak Andi ini bikin kopi, kemudian Pak Andi langsung mendekati mobil bekas kecelakaan itu. Kurang lebih jaraknya sama kayak tadi, sekitar 10 meter. Pak Andi ini melihat di dalam mobil itu ada sosok perempuan seperti yang dia lihat barusan. Akan tetapi posisinya berbeda. Setelah yang tadi itu badannya itu kayak terjepit sama pintu mobil bagian belakang, tapi yang sekarang itu sosok perempuan itu berada di kabin bagian pengemudi yang posisinya itu badannya terhimpit sama dashboard mobil sama bagian jok itu ya. Nah, kemudian Pak Andi saking penasarannya, Pak Andi berusaha untuk mendekati mobil itu dan memastikan kalau itu tuh apa gitu kan. Nah, waktu itu giliran kurang lebih jarak Pak Andi sama mobil itu kurang lebih ya sekitar 5 meter. Tiba-tiba sosok perempuan itu menghilang. Dan menghilangnya itu seakan-akan kayak terbang sambil diikuti suara cekikikan. Nah, habis itu Pak Andi saking takutnya, Pak Andi ini langsung lari balik lagi ke ruangannya. Nah, singkat cerita, keesokan harinya kurang lebih sekitar jam 9 pagi berkas perkara kecelakaan itu sudah selesai di kantor polisi, kemudian dilimpahkan ke kantor kejaksaan. Begitu juga dengan barang bukti mobil bekas kecelakaan itu. Nah, di situ kan ada Pak Budi ya. Jadi Pak Budi itu kan orang yang jaga malam di kantor kejaksaan itu. Nah, waktu kurang lebih sekitar jam 10 malam, Pak Budi ini mendengar suara klakson mobil dari arah mobil bekas kecelakaan itu. Kurang lebih ya sekitar 6 sampai 8 kali lah. Nah, habis itu selang 10 menit Pak Budi ini mendengar suara tangisan anak perempuan yang juga berasal dari mobil bekas kecelakaan itu. Nah, karena mungkin Pak Budi ini kan udah bertahun-tahun ya berprofesi sebagai penjaga malam, mungkin sering ya menemukan hal-hal yang gaib itu udah biasa gitu kan. Nah, dengan keberaniannya Pak Budi ini, Pak Budi mendekati ke arah mobil bekas kecelakaan itu. Nah, waktu kurang lebih 5 meter, tiba-tiba suara tangisan itu hilang. Nah, kemudian Pak Budi ini memastikan kalau di dalam mobil itu ada apa sih gitu kan. Jadi dia melihat-lihat bagian dalam mobil itu sambil menggunakan senter. Nah, setelah dipastikan nggak ada apa-apa, Pak Budi ini kembali lagi ke tempat duduknya. Setelah itu selang 10 menit kurang lebih ya, suara tangisan itu muncul lagi. Nah, kemudian Pak Budi ini kan bingung, itu suara apa sih itu kan. Nah, suara itu atau suara tangisan anak perempuan itu
semakin lama semakin keras terdengar di telinga Pak Budi. Kemudian Pak Budi mendekati mobil itu dan tiba-tiba Pak Budi ini dikagetkan sosok anak perempuan yang ada di jok bagian belakang mobil bekas kecelakaan itu. Nah, habis itu karena Pak Budi ini kan ya mungkin nyalinya besar, Pak Budi ini tanya sama sosok anak itu, "Kue ngopo nduk nang kene?" Kemudian si anak itu tidak menjawab. Dia diam aja sambil nunjuk-nunjuk bagian lantai kabin bagian belakang itu kan. Jadi kayak ngasih isyarat sama Pak Budi. Kemudian Pak Budi ini membuka pintu mobil bagian belakang dan Pak Budi ini melihat ada sebuah boneka warna putih. Nah, habis itu diambillah boneka itu sama Pak Budi. Habis itu si sosok anak perempuan itu nunjuk-nunjuk, kalau ditarik garis lurus itu kayak menunjuk ke arah rumahnya gitu ya. Nah, mungkin Pak Budi ini juga memahami maksud dari sosok anak itu. Kemudian Pak Budi bilang, "Ya wis nduk, boneka iki sesuk tak balekno neng omahmu." Nah, setelah itu si anak perempuan itu tiba-tiba berhenti menangis dan menghilang. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Pak Budi ini membawa boneka itu ke rumah si korban kecelakaan itu dan ngasih boneka itu ke pihak keluarganya. Nah, habis itu tidak ada lagi teror-teror dari mobil bekas kecelakaan itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa gua ceritain. Terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.